we can see the whole of Times Square, all the way from 42nd Street up to 47th Street on the left. Apa? This is one of the Jepang greatest kalah. celebrations that we have ever seen. Berarti Indonesia sudah merdeka. People, Iya, Indonesia sudah merdeka. Teman-teman harus tahu ini. Aku harus segera mengabari mereka. Hiroshima, Nagasaki telah dibom oleh para sekutu. Indonesia harus tetap merdeka. Indonesia bisa menang. Iya, aku akan beritahu teman-teman. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan kegiatan-kegiatan. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saudara-saudara sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dari mana Anda mengetahui tentang hal itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahril. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Pikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bunda Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karno ada? Kebetulan golongan tua dan Bung Hatta juga ada. Mari masuk. Terima kasih. Silakan. Ada apa saudara datang kemari? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan ini sekarang, Bung. Tenang, Bung, tahan. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Jangan kau tunggu hingga esok pagi. Mari diminum. Tapi ini adalah saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada lagi kekuasaan di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, negara Belanda akan berkuasa negeri ini. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan dan mengira mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan para rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan waktu kami berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus yang akan mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda?
Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berdiri tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi. Kemerdekaan ini masih dibicarakan dalam sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa dok saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan dari ancaman rakyat Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka sekarang. Ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Bukankah Anda bersumpah untuk itu? Saya akan menunjukkan jalannya ke Rengas Dengklok. Mari, Bung, ikut kami. Nah, jelaskan sekarang juga mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak sendiri dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Selain itu juga, kita masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempersiapkan dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang kedua kalinya, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya. Dan saya mendukung mereka. Tetapi, apa kita bisa? Akankah ini semua bisa dilakukan, Bung? Tentu mungkin, Bung. Asalkan kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi mempertahankan dan mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi dengan bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Syukurlah, kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Ya, Bung, kami setuju. Kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakan esok pagi nanti. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat ini untuk membahasnya, tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan. Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu?
Kalau begitu, masuklah. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Menurut saya, naskah ini sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Bang, kenapa? Lantas siapa yang menandatangani? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangannya. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan. Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Titik, tolong kau ketik naskah proklamasi ini dan jagalah baik-baik. Baik, Bu. Bagaimana jika kata tempo kita ganti menjadi kata tempo? Dan kata wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan Jakarta 17/805 menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Baiklah. Ini, Bung. Terima kasih. Yang harus kita pikirkan di mana teks proklamasi ini akan dibacakan. Bagaimana jika teks proklamasi kita bacakan di lapangan Ikada? Maaf, tidak bisa, Bung. Kenapa Bung Karno menolak? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan timbul pemberontakan dengan tentara Jepang. Bagaimana kalau kita bacakan teks proklamasi di rumah saya? Mungkin tentara Jepang akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kalau begitu saya dan Bung Hatta disertai Maeda ingin menemui Mayor Jenderal Nishimura sebentar. Jangan, Bung. Kami ingin meneruskan rapat tadi pagi yang sempat tidak terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi, kami tidak boleh lagi mengubah status quo dari mulai tengah hari tadi. Tentara Jepang tidak mempunyai kebebasan lagi. Mereka semata-mata akan harus menurut perintah sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Tauchi dan pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI yang pada pukul 12 malam nanti kita akan memulai rapat di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi akan dibantu. Tetapi setelah tengah hari kami harus tunduk kepada perintah sekutu dan tiap-tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan. Terusan, Bung Karno berbicara dengan Mayor Jenderal Nishimura. Dia mengatakan bahwa tentara Jepang tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi dan tiap-tiap perubahan status tidak diperbolehkan. Dan mereka harus tunduk kepada pemerintahan sekutu. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Sekarang sudah saatnya Indonesia merdeka, Bung. Baiklah, jika ini yang kalian inginkan, aku akan membuat naskah proklamasi kemerdekaannya. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan bagi bangsa kita ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara bendera besok dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera?
Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkannya? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Dan ibu juga mempunyai ide, bagaimana kalau kita namakan bendera itu sangsaka merah putih saja? Ide yang bagus. Bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih. Menjadi sangsaka merah putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap-siap dulu untuk menyusun pidato yang akan dibacakan nanti. Ibu mau mencari kainnya dulu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Trimurti, kemari. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Siap, Ki. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Suhud, Latif, hei kalian! Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Ya, Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, dan